Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid beserta seluruh jajarannya, Bapak Imam Masjid, Bapak Kiai Damanhuri beserta seluruh istri dan anak-anaknya, janda-janda. Istrinya cuma satu beliau, tidak banyak. Beserta anak-anaknya, bukan para istrinya. Dan hadirin dan hadirat rahimakumullah, malam ini malam ke-7. Ya. Iya, tapi enggak haus ya. Hari ini enggak haus. Selama 7 hari enggak haus. Karena istirahat di masjid, enggak haus kalau siang hari. Semoga tidak ada yang mokel selama 7 hari ini dan sampai nanti. Allahumma amin. Karena saya melihat banyak orang-orang yang mokel juga enggak puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini berulang-ulang tiap tahun diomongkan. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rubba shaimin, berapa banyak atau betapa banyak orang yang puasa. Hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Redaksi lain yang mengatakan begini, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Intinya sama. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Abu Hurairah itu di kalangan Sunni terbilang sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan banyak hadis, walaupun durasi waktu berkumpulnya atau interaksinya beliau dengan Nabi Muhammad SAW tidak begitu lama. Itulah kemudian kenapa di kalangan saudara kita kaum Syiah itu sangat membenci yang namanya Abu Hurairah ini, tapi dia di kalangan Sunni tidak. Beliau ini seorang sahabat yang senang kucing kecil sehingga disebut siapa? Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Suka bawa kucing. Anda kalau bawa kucing berarti bapaknya kucing. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Lalu siapa sahabat itu? Siapa yang disebut sahabat itu? Sahabat adalah dulu pengertiannya, sahabat itu orang muslim yang melihat Nabi Muhammad SAW, yang melihat. Kemudian generasi berikutnya pengertian itu dibantah. Kalau pengertiannya melihat Nabi, berarti ini mengecualikan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Padahal Ibnu Ummi Maktum pernah berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu belakangan pengertian berubah, yakni seorang Muslim yang pernah berinteraksi dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi dan wafat atau mati dalam keadaan Islam. Ngerti ya? Ini sahabat. Kalau orang pernah berbuat baik kepada Nabi, pernah berinteraksi dengan Nabi dan tidak beragama Islam, tetapi pasca wafatnya Nabi SAW orang tadi itu masuk Islam, itu tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Atau orang yang Islam tidak pernah bertemu Nabi tapi hidup di zaman Nabi, itu juga bukan sahabat. Seperti Uwais al-Qarni, itu namanya al-muhadramun, yang setara dengan generasi tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Para pengikutnya sahabat. Sahabat ini merupakan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Nabi, agamanya Islam, wafatnya juga agamanya Islam. Paham ya ini ya? Ini ya. Jadi sahabat tabi'in, kemudian Abu Hurairah. Beliau mengatakan begini tadi,
Banyak orang yang puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga, lapar dan dahaga. Nah, apa itu? Yang pertama, qaulazur, orang-orang yang melakukan dusta, ngaku menipu diri sendiri atau menipu orang lain. Untuk mendapatkan keuntungan, kadang orang-orang harus menipu. Contoh, orang bakulan di pasar, jualan sepeda motor misalkan. Kelihatan bagus, sampai ke rumah mesinnya terbelah. Dicari orangnya, nomornya WA-nya sudah diblokir. Ini terjadi, ini menipu. Misalkan itu dilakukan di hari raya, di hari puasa ini, puasanya tidak dapat apa-apa kecuali hanyalah lapar. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan lagi, ini lagi-lagi riwayat Abu Hurairah lagi ini, malam yada' qaula zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amala bihi, bahkan dia melakukan itu, falaisa lillahi hajatun, falaisa, maka Allah tidak berhajat kepada dia dari puasanya. Artinya ini fi ayyada atau amahu wasyarabihi, maksudnya ya wasyarabahu, artinya puasanya tadi itu. Jadi Allah tidak butuh puasa orang tadi itu kalau orang suka bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, itu orang-orang yang suka melakukan ini perbuatan yang sia-sia atau ucapan yang sia-sia, katakanlah gedabrus, ngecipris ngobrol terus sehingga nggak ada ujungnya. Kita itu kalau ngobrol kan betah, 1 jam itu kadang nggak terasa. Ngobrol, ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Ini termasuk lahwun, sia-sia. Atau ngomong-ngomong bicara tentang rofasun. Rofas itu kalau dinisbatkan, istilah itu dinisbatkan kepada pengertian tentang hubungan suami istri, artinya ngomong tentang porno, tentang jorok. Itu juga tidak bagus untuk dilakukan, karena itu berakibat pada sia-sianya puasa kita. Yang ketiga, ya maksiat yang lain seperti ghibah dan lain sebagainya. Jadi yang banyak sebenarnya maksiat yang perlu kita tinggalkan. 1, 2, 3. Tadi qaulazur, ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, atau WA-an lah, chat lah, di grup atau gimana, sering canda itu. Kemudian rofat, ucapan-ucapan yang mengandung mesum atau pornografi, itu juga tidak bagus. Atau juga ghibah, menggunjing orang lain. Nah, itu juga tidak bisa mengurangi. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa itu membatalkan puasa, tapi umumnya tidak membatalkan puasanya, tapi pahalanya yang runtuh, gugur, nggak ada pahala, hanya lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, setelah saya ceritakan di atas tadi itu, kira-kira kita itu mau jadi orang yang maksimalis atau yang minimalis? Kalau mau jadi orang yang maksimalis, setelah hal-hal di atas tadi ditinggalkan, maka perlu kita isi dengan hal-hal yang baik-baik. Misalnya di sini mengadakan khataman Al-Quran pagi sampai sore, pagi mengaji, siangnya istirahat, habis itu tidur sebentar, ngaji lagi sampai sore khatam. Istrinya di rumah, yang punya istri di rumah membikinkan buka puasa, pahalanya sama. Atau ibadahnya beda lagi, menjaga orang-orang yang sedang mengaji tadi itu. Jangan dikira loh Pak, kalau menjaga itu nggak dapat pahala. Menjaga itu juga dapat pahala, taruhannya nyawa. Itu yang ditembak kemarin itu kan jaga tarawih. Nah, itu sebenarnya kalau muslim ya dapat pahala, karena menjaga kenyamanan itu juga dapat pahala juga. Tidak semuanya kemudian ngaji wa makanal mu'minuna yang guru kafah, ya semuanya jangan perang, ya sebagian ya cari ilmu, ya jangan ngaji semuanya, sebagian ya memasakkan, sebagian ya jaga dan lain sebagainya. Malamnya baca Quran lagi dan sholat malam
yatluna ayatillahi ana alaili wa hum yasjudun. Ya sujud, ya baca Quran sampai dol pokoknya ya Pak ya. Pak Yai. Nah. Ini kalau mau jadi maksimalis. Kalau mau jadi minimalis itu tidur. Tidur itu jelas dia meninggalkan bohong, dusta. Tidur itu jelas dia itu tidak bicara yang sia-sia. Tidur itu jelas dia itu tidak ngomong jorok, ngomong mesum. Tidur itu bisa menghindari ajakan teman-teman untuk menggibah atau menggibah menggibah itu apa? Ya kerasan itu apa bahasa Indonesia? Menggunjing ya, menggunjing orang lain. Aman itu tidur. Jadi sekarang itu populer, yang populer sekarang itu ibadah itu ya tidur, meninggalkan maksiat. Saya niat tidur karena taat kepada Allah Ta'ala. Meninggalkan maksiat kan taat loh, ya betul. Itu pesan Jumat takwa itu kan apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 1, 2, 3 dan lain-lain tadi itu kan larangan. Meninggalkan larangannya berarti kena pahala no? Tidur pagi sampai sore tahu-tahu buka. Enggak gini, pagi sampai siang zuhur tidur lagi, asar bangun sholat asar tidur lagi, tahu-tahu Allahu Akbar maghrib selesai no? Pahala. Udah. Ini kan minimalis. Tadi yang maksimalis ya Bapak isi sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang minimalis begitu, udah tidur aja. Itu populer sekarang. Yang penting tidak maksiat. Betul toh? Tidur maksiat enggak? Tidur tuh enggak kena hukum, enggak kena beban hukum, enggak kena taklif, tidak mukallaf. Karena 3 orang yang dicatat amalnya itu adalah salah satu di antaranya adalah orang yang sadar dari tidurnya bercatat. Bayi, anak pemuda atau bayi lah, anak-anak sehingga dia sampai keluar sperma baru dicatat. Itu kalau enggak gitu ya enggak dicatat, ya kita tidur aja. Saya kira demikian. Akhiran aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.